Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Dan kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Kita akan beribadah bersama. Saya akan mengundang saudara-saudara semuanya untuk saat teduh kita berdoa di dalam hati, dan dari sini saya akan memimpin doa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Engkau memberkati pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari virus-virus yang mengkhawatirkan sekarang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala penyertaan dan anugerah yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Sebab jika tanpa Engkau, kami tidak akan bisa. Sampai pada saat ini kami tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk berbakti bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Besertalah Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya bersabda Engkau ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga dapat kami memakmurkan dan kami dapat melaksanakan sehingga berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Ampunkan kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita. Kita memulai dengan lagu pujian. Kita bernyanyi. Baiklah, kita angkat lagu pujian. Saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita buka ayat salutan kita, epistel kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 19. Dan saya akan mengundang saudara-saudara untuk mengikuti dan kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 12, firman Tuhan, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu." Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian
karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Selanjutnya kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kita nyanyikan bersama. Baiklah, kita akan berdoa. Kita akan mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, kita angkat kepujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang bagi jalan.
Kini tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil dari dalam Nats Mazmur 106 ayat 1 sampai 5, dan topik ibadah kita pada hari ini adalah hidup dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengundang saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita satukan hati kita. Kini tibalah saatnya Tuhan, saat yang ditunggu-tunggu, saat kami haus akan firman-Mu. Besertalah Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi berkat bagi setiap orang, dan dapat menguatkan iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya akan mengundang saudara-saudara untuk membuka Alkitab Anda. Apabila kalian sudah menyediakan Alkitab, kita buka Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakannya dan saudara dapat mengikuti di dalam hati. Firman Tuhan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan kepada umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, dalam firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana sebagai umat yang hidup yang bersyukur. Nah, maksud dalam hidup di dalam kasih Tuhan ini yang pertama adalah hidup bersyukur. Apabila kita mengartikan kehidupan kasih Tuhan dalam hidup kita, berarti kita adalah seorang yang bersyukur. Nah, di sini dikatakan bahwa arti bersyukur di dalam Alkitab itu adalah mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Maksudnya bahwasanya kita percaya bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki saat ini itu bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali di antara kita dan bahkan aku sendiri juga terkadang kita lupa bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah bersumber dari Tuhan. Bahwasanya kita dapat hidup selamat hari ini itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Terkadang kita lupa akan hal itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita lewat Mazmur ini, kita diingatkan supaya kita bersyukur, supaya kita ingat akan kasih Tuhan, yaitu bagaimana caranya, yaitu kita bersyukur, mensyukuri atau mengakui bahwasanya apa yang kita miliki, sekalipun kita itu hidup memiliki talenta yang luar biasa dan memiliki harta kekayaan itu, kita harus bersyukur. Kita bersyukur bahwasanya kita dapat hidup seperti itu karena Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki kehidupan yang bahagia bersama keluarga kita, yaitu memiliki orang-orang yang terkasih yang selalu mendukung kita, itu semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah maksudnya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, yang kedua bahwasanya kita menerima keadaan hidup kita yang seutuhnya. Nah, di sini nanti saudara-saudara bisa membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Di situ kita diingatkan bagaimana kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki ya. Kita harus puas akan apa yang kita dapatkan. Terkadang kita sering banget kita merasa tidak puas ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kita sudah misalnya nih, kayak saya pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi saya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat saya masih belum selesai kuliahnya,
masih belum meraih gelar sarjana sastra seperti itu, saya terkadang tidak merasa puas. Saya selalu mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya masih seperti ini? Kenapa seperti ini? Bahkan saya tidak mensyukuri, bahkan masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak dapat meraih pendidikannya, mungkin tidak dapat melanjutkan studinya. Dia memiliki mimpi tapi dia tidak dapat. Nah, sementara saya diberikan Tuhan jalan, diberikan Tuhan, hanya saya diajarkan untuk bersabar, tapi saya tidak melakukan hal itu. Nah, di sini saya diingatkan juga lewat Mazmur ini, dan saya menjadi pribadi yang kuat. Saya juga belajar bersyukur. Oh ya, saya harus bersyukur karena saya sekarang ini saya dapat menyelesaikan kuliah saya dapat meraih gelar saya dapat memiliki kehidupan yang normal, yang seutuhnya, yang mungkin orang-orang di luar saya, banyak di luar sana yang mungkin kehilangan kesempatan seperti yang saya raih. Nah, itu saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan dalam firman Tuhan ini untuk kita menerima keadaan kita yang seutuhnya. Sekalipun kita menghadapi tantangan atau hidup kita yang merasa kita belum sesempurna orang lain, jangan pernah membandingkan. Nah, itu yang salah satu tindakan kita untuk bersyukur, itu jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena itu tidak akan habis-habisnya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, syukuri apa yang kamu miliki sekarang dan jadilah seperti dirimu sendiri. Jangan membandingkan seperti orang lain. Aduh, kenapa saya tidak bisa seperti orang lain? Nah, itu saudara-saudara yang terkasih, itu yang membuat kita terkadang menjadi lemah iman kita dan kita bisa stres. Dan makanya banyak orang yang sekarang ini banyak jadi stres, jadi hilang kendali dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang Yesus Kristus di sini diajarkan kepada kita bahwa salah satu tindakan bersyukur itu, hidup yang bersyukur itu adalah membawa korban. Nah, sekarang ini karena kita sudah hidup di dalam perjanjian baru, tidak ada korban-korban lain. Yang harus kita persembahkan adalah apa yang kita miliki. Ya, seperti di dalam gereja, jika kita beribadah, kita persembahkan persepuluhan kita, apa yang kita setengah dari misalnya apa yang kita miliki, kita dengan ikhlas memberikan kepada Tuhan Yesus demi kemuliaan nama Tuhan, demi kelancaran pelayanan Tuhan Yesus di gereja maupun di seluruh dunia. Ya. Nah, selanjutnya di sini juga kita diingatkan, jika kita bersyukur, maka apa yang kita dapatkan, saudara-saudara yang terkasih? Apa yang kita dapatkan dan seperti apa pribadi kita? Di sini kita dapat melihat bahwa kita akan menyadari bahwa kasih karunia-Nya cukup. Nah, bagaimana kasih karunia cukup? Berarti kita tidak dalam berkekurangan. Di sini kita setiap waktu, setiap detik kita diingatkan, ketika kita bersyukur, kita diingatkan bahwa kasih yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus itu lebih dari cukup. Ya, kenapa dibilang lebih dari cukup? Ya, sekarang kita bisa, ya seperti saya sendiri, sekarang saya dapat membagikan berkat kepada saudara-saudara itu juga suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saya harus syukurin. Nah, saya dapat bangun pagi, saya dapat melihat suami saya bangun pagi, itu sudah sesuatu hal yang sangat perlu saya syukurin. Saya dapat melihat keluarga saya selamat dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dapat bersukacita, tertawa bersama, itu suatu berkat yang perlu disyukuri. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya saya, saudara-saudara juga pasti mendapatkan suatu berkat dari Tuhan. Saudara dapat menghirup udara yang segar, mendapat kesempatan untuk bangun pagi, itu adalah berkat yang perlu disyukuri. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa ketika bangun pagi, kita bersyukur, mengingat bahwasanya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, dan lebih daripada cukup. Nah, kita akan memiliki rasa haus akan firman Allah. Ya, kalau kita bersyukur, kita akan memiliki rasa haus, yaitu kita akan menggali firman, menumbuhkan iman kita dengan membaca firman Tuhan. Kita akan lebih rajin membaca firman Tuhan untuk merenungi betapa besar kebaikan Tuhan dengan cara mengkaji atau menumbuhkan iman kita lewat firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan memiliki rasa haus akan kebenaran, kemudian kita akan memiliki keinginan untuk mengeluarkan buah roh. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 14 dan dalam Galatia juga dijelaskan bahwa buah-buah roh itu yang pertama adalah hidup di dalam kasih. Ya, jika kita hidup di dalam kasih, berarti di situ kita ada hidup yang penuh takut akan Tuhan, hidup berbagi, hidup dalam kejujuran, hidup di dalam saling menguatkan satu sama lain.
Baiklah, yang selanjutnya di sini kita jelaskan kita akan berkata-kata yang meneguhkan orang lain dan membawa kemuliaan bagi Kristus karena kata-kata yang selaras dengan komitmen Kristen. Ya, nah, maksudnya di sini adalah saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Jika kita hidup di dalam bersyukur, hidup di dalam kasih Tuhan, berarti kita hidup di dalam memikirkan memikirkan perkataan-perkataan yang akan kita ucapkan sebelum kita bertindak seperti itu. Dan jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat orang-orang jatuh atau membuat orang-orang lemah. Seperti sekarang ini ya, kadang-kadang kita melihat ya dalam sosial media itu ya, karena orang-orang suka ya berkomen-komen pedas seperti itu, kadang meskipun nggak dikenal atau tanpa memikirkan bahwasanya perkataannya itu bisa menghancurkan orang lain ya, fitnah seperti itu, atau bisa membuat orang lain itu tidak punya semangat hidup ya. Jadi terkadang banyak ya sekarang ini orang-orang yang bully dengan kata-kata pedas, kata-kata yang underestimate gitu, buat orang jadi dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya seperti itu. Mereka jadi lemah. Nah, janganlah seperti kita saudara-saudara. Dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi seseorang yang membawa berkat, mulut yang membawa berkat, perkataan-perkataan kita itu membuahkan dengan buah-buah roh, yaitu kita akan berkata-kata yang memotivasi orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Contohnya ketika kita melihat saudara-saudara kita terpuruk, misalnya dia gagal dalam sesuatu hal atau mimpi yang dia dapat itu belum tercapai. Nah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang menginspirasi, yang memotivasi, memberikan semangat pada dia supaya dia bangkit kembali. Kita akan supaya dia memiliki pengharapan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita kurangin kata-kata yang mungkin bisa membunuh perlahan-lahan orang lain, membunuh umat-umat yang mungkin bisa tanpa kita sadari kita bisa melakukan hal itu. Baiklah. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di sini juga dari ayat ini kita juga diajari untuk hidup di dalam Baiklah, selanjutnya di sini juga kita diajarkan bagaimana kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita, berarti kita berada dalam hidup tuntunan Tuhan. Bagaimana seseorang atau umat Kristiani yang hidup dalam tuntunan Tuhan itu? Bisakah dikatakan umat Kristiani yang suka menghakimi orang lain, yang suka tidak maksudnya ketika ada orang lain bahagia dia tidak ikut bahagia gitu. Bisakah dikatakan itu bahwasanya dia hidup dalam tuntunan Allah, atau mencibir orang lain, atau memfitnah lah seperti itu, atau merencanakan hal-hal yang jahat kepada orang lain? Nah, tentu saja tidak. Dalam firman Tuhan ini kita diajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat firman ini bahwasanya kita harus di dalam lingkaran Tuhan. Bagaimana dikatakan dalam lingkaran Tuhan itu? Kita jangan pernah keluar dari jalur firman, dari jalur jalan lingkaran Tuhan itu. Di situ dalam lingkaran Tuhan itu kita diajarkan bahwasanya kita harus dalam tuntunan Tuhan, yaitu hidup di dalam hukum Taurat, dalam 10 hukum Taurat Tuhan itu. Hidup yang digenapi menjadi yang digenapi bahwasanya kita harus hidup di dalam kasih. Ya. Kita harus tahu, pribadi yang takut akan Tuhan itu tahu bagaimana hidup di dalam kasih, yaitu hidup yang saling menopang, hidup yang saling menolong orang lain. Ketika kamu melihat seseorang saudaramu yang sedang berduka, yang sedang membutuhkan bantuan, kita harus dengan hati yang ikhlas kita harus mengeluarkan bantuan. Kita seperti kita mendoakan saudara-saudara kita, meskipun kita tidak dapat menolong secara langsung dengan materi, kita dapat memberikan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menghadapi duka cita, apalagi sekarang ini yang kita dapat lihat, kita sekarang sedang bergumul, semua saudara-saudara, bahkan saudara-saudara semua yang seiman maupun yang tidak seiman sedang bergumul menghadapi problema sekarang ini yang banyak terjadi, seperti corona yang sekarang ini, virus corona yang sekarang ini yang merasakan ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin menderita, yang mungkin kena penyakit tersebut. Kita
doakan semuanya, dan juga kita doakan teman-teman kita yang mengalami bencana banjir di mana-mana, yang sedang mengalami duka, yang mungkin kehilangan orang-orang yang terkasih. Kita doakan semoga Tuhan Yesus yang akan memberikan bantuan dan uluran kasih-Nya kepadanya. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, di sini kita dapat membacanya. Misalnya jika kita tahu untuk bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita akan tahu juga bahwa ungkapan pujian syukur tentu tidak hanya sebatas kata-kata atau nyanyian saja, maupun hanya dalam ungkapan perasaan saja. Ya, kita tahu bukan hanya dengan teori ya. Dalam sekarang ini banyak orang itu pintar berkata-kata teori, tapi prakteknya nol gitu ya. Dan saya juga ya, saya bukan menegur saudara-saudara yang terkasih, tapi saya pribadi juga sering sekali gitu, oh ya, saya tuh kadang-kadang cuma ngomong aja ya gitu, tapi saya tuh perbuatannya belum ada gitu. Nah, sekarang di sini saya juga ditegur dalam firman Tuhan ini, melalui firman ini, supaya saya lebih tergerak menjadi pribadi yang benar-benar mau bersyukur, hidup dalam kasih, yaitu hidup mau membantu sesama dan juga tidak melakukan dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Baiklah saudara-saudara, selanjutnya kita juga diajarkan berpengharapan hanya pada kasih setia Tuhan. Janganlah kita pernah mengandalkan kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa mendapatkan kasih yang benar-benar kita inginkan. Maka dari itu kita harus berpengharapan. Jika kita bersyukur, jika kita berada dalam tuntunan Tuhan, jika kita merenungkan atau percaya bahwa kasih Tuhan itu ada, maka akan ada pengharapan-pengharapan dalam hidup kita ya. Jika kita percaya bahwa mempercayai iman, menguatkan iman kita, bahwa kita percaya Tuhan Yesus itu penuh kasih ya. Kalau saya saat ini memiliki keinginan ya Tuhan yang luar biasa banget, saya ingin mendapat pekerjaan, saya ingin mendapat jodoh, saya ingin memiliki momongan, saya ingin. Ketika kamu mempercayai Tuhan Yesus, ketika kamu menguatkan imanmu bahwa saya akan percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih, maka kamu akan menghidupkan pengharapanmu. Maka akan ada harapan yang indah akan datang dalam kehidupanmu. Karena mukjizat itu nyata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, yang kita percayakan bahwa kasih Tuhan itu melimpah, kasih Tuhan itu di luar dari batas pemikiran kita, yang tidak dapat dilakukan manusia. Bisa kasih yang kita dapatkan itu ya di luar dari apa yang kita pikirkan. Nah, maka itu saudara-saudara, kita harus memiliki pengharapan bahwa kasih setia Tuhan yang kekal itu adalah jaminan pengharapan di dalam hidup kita. Maka pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan seperti pengharapan umat dalam nas ini, bahwa atas dasar iman mereka bahwa kasih Tuhan adalah untuk selamanya ya, bahwa akan datang waktunya Tuhan akan mempersatukan mereka kembali. Nah, yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk mempersatukan kita, Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Baiklah, kita juga akan menggunakan kesempatan kita itu untuk bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi sekarang ini banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan terjadi, hal-hal yang benar-benar kita tidak inginkan terjadi. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan selalu memiliki pengharapan. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat daripada nas ini adalah maka kasih setia Tuhan, jikalau kita hidup di dalam kasih setia Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan dan kita akan hidup penuh sukacita dan selalu di dalam tuntunan Tuhan. Kita menjalani kehidupan dan kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan. Ya, jikalau kita dalam hidup dalam kasih, berarti kita memiliki pengharapan dan selalu dalam tuntunan Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini
hamba mendapat menyampaikan firman-Mu, yaitu mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidup berpengharapan dan hidup bersyukur. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki pribadi yang hidup bersyukur dan hidup mengakui kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan, pribadi yang mau memperbaiki diri, pribadi yang mau menjadi penyambung lidah Tuhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan untuk menebarkan kasih, menunjukkan kasih setia Tuhan yang pernah Engkau berikan ya Tuhan, dan kami akan melanjutkannya itu. Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik, berkatilah juga saudara-saudara kami yang Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini, yang ikut serta dalam ibadah ini ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka, biarlah mereka selalu hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidup bersyukur dan jauh dari mara bahaya. Berikan keselamatan kepada mereka ya Tuhan. Jika Tuhan Yesus ada saudara-saudara kami ya Tuhan yang lemah iman, kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka, kuatkan iman mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk menumbuhkan iman mereka, supaya mereka terkutuk untuk menyediakan waktu mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang juga ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang sakit, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau memberkati obat yang mereka makan. Jika mereka bergumul di dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus yang mengeluarkan bantuan, bukakan setiap kesempatan pada mereka ya Tuhan, dan ajarlah mereka untuk bersabar, untuk tetap hidup di dalam pengharapan. Jika Tuhan pada saat ini kami yang rindu untuk memiliki momongan, kiranya Tuhan memberikan kesempatan itu. Kami percaya Tuhan bahwasanya kami masih hidup dalam pengharapan, Engkau akan melayakan kami ya Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan kami rindu ingin mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan Yesus yang menunjukkan pasangan hidup yang tepat bagi mereka ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat keluarga kami yang kami sayangi, khususnya orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, orang tua kami yang jauh daripada kami yang kami sayangi, Engkau memberikan kesehatan, panjang umur dan keselamatan bagi mereka. Biarlah Engkau Tuhan peliharakan mereka, sehingga mereka dapat menguatkan iman mereka untuk terjauh dan terhindar daripada dosa kuasa mereka ya Tuhan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami, keluarga kami yang kami sayangi, dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkatilah Tuhan apa yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan yang menjadi nakoda dalam kehidupan mereka, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya negara kami ini jauh daripada mara bahaya dan segala virus-virus yang sekarang ini bisa musnah ya Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati ya Tuhan pemimpin kami, berikan kebenaran kepada mereka, supaya mereka dapat bekerja untuk membangkitkan dan untuk mensejahterakan negara kami ini ya Tuhan, supaya kami saling mensupport, saling mendukung satu sama lain. Kami juga berdoa buat dosa-dosa kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan dari salah dan dosa kami, supaya kami layak menerima setiap anugerah-Mu. Kiranya Engkau layakan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara yang terkasih yang sudah ikut dalam ibadah ini. Dan akan mengucapkan terima kasih banyak, dan shalom, salam sejahtera buat kita, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.